Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Serjana. Pernah nggak lagi bengong di kereta ataupun lagi makan sendirian di kafe nih? Ternyata diam-diam ada orang yang lagi ngerekam kalian cuma untuk dijadikan bahan konten di media sosial. Iya, tahu-tahu wajah kalian tuh viral di TikTok dengan jutaan views tanpa pernah kamu izinkan. Nah, hari ini kita bahas ya satu penyakit sosial yang diam-diam udah menyebar di handphone kita semua, yaitu kebiasaan merekam orang asing tanpa izin. Dan hari ini aku akan jelaskan kenapa ini tuh harus banget dihentikan mulai sekarang. Hai ini, yuk kita bahas. Semua orang sekarang punya kamera. Dulu bikin video itu ribet kan guys, butuh kamera, mic, software editing, dan yang paling langka itu temen yang mau bantu tanpa ngeledek. Makanya orang tuh mikir 2 kali. Tapi sekarang gimana sih? Modal handphone doang juga bisa. Dan ini sebenarnya bagus banget ya, karena siapa aja jadi bisa berkarya. Ya, siapa aja bisa bikin video sih, termasuk orang yang tidak mikirin dampaknya ke orang lain. Yang paling aku sering lihat belakangan itu, makin banyak nih fenomena orang merekam orang asing untuk dijadikan bahan konten mereka sendiri ya. Ini tuh bukan hal baru. Video pertama yang pernah diupload ke YouTube yaitu Me at the Zoo aja ada orang lewat yang nggak minta direkam. Tapi frekuensinya sekarang naik gila-gilaan. Dari review makanan, prank, sampai konten cewek random di jalan, semuanya tuh butuh bahan baku berupa orang asing yang lagi hidup tenang. Contohnya nih, ada konten yang tipenya tuh mau mengkasihani bapak-bapak tua yang makan sendirian. Direkamlah diam-diam, terus dikasih caption sedih, dan ujungnya diupload biar kita semua ikutan mewek. Tapi coba deh kamu pikir, kalau kamu beneran kasihan, ya samperin, ya kamu tuh temenin. Bukannya malah dijadiin konten dong. Lagian makan sendirian di warteg tuh enak loh, bebas, nggak ada yang berebut lauk tuh. Intinya begini ya guys, setiap kali kita nebak cerita hidup orang cuma dari satu frame, kita hampir selalu salah. Oke, sampai sini kamu mungkin mikir nih, tinggal awas-awas aja sama orang yang megang handphone, susah amat sih. Nah, disinilah bagian yang bikin merinding. Karena sekarang kalian itu nyatanya bahkan nggak bisa lihat nih, lagi kapan kamu sedang direkam. Kacamata yang diam-diam merekam. Kenalin, ini adalah kacamata pintar Ray-Ban Meta. Bentuknya tuh emang kayak kacamata biasa ya, tapi nyatanya ada kamera nyempil di frame-nya itu dong guys. Di luar negeri ini lagi rame banget ya, dan ini yang penting buat kita. Di Indonesia pun barangnya udah dijual bebas di Tokopedia, Shopee, Blibli dengan harga jutaan rupiah. Nah, kenapa sih ini masalah? Karena kamera handphone itu kan kelihatan. Kalau ada orang yang ngangkat handphone ke muka kamu, minimal ya kalian sadar lah ya. Tapi kalau kacamata gimana sih? Gak ada yang curiga. Bahkan di luar negeri ada satu cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Jadi ada seorang perempuan lagi di salon untuk waxing gitu. Ya, layanan ini jelas-jelas private banget dong. Nah, di tengah proses dia baru sadar terapisnya tuh pakai kacamata Meta. Bayangin ya posisi kalian nih di saat paling tidak berdaya, terus mikir, ini aku lagi direkam nggak ya? Dan meskipun kacamatanya nyala lampu kalau lagi merekam, tapi udah ada loh jasa-jasa nggak benar yang bikin lampu itu ditutupin atau dimatiin biar nggak ketahuan lagi merekam. Jadi jaminan itu sebenarnya nggak ngejamin apa-apa ya. Yang lebih lucu-lucu nyebelinnya lagi nih, banyak kreator POV yang nggak pernah nunjukin mukanya sendiri, justru pakai kacamata ini untuk merekam semua orang yang ada di sekitarnya. Ibaratnya dia tuh kreator yang mati-matian nutupin identitas sendiri demi privasi, tapi wajah puluhan orang asing malah dia sebar ke seluruh internet. Logikanya di mana kan? Kalau kamu aja nggak nyaman muka kamu tuh kelihatan, kenapa mikir orang lain tuh bakal nyaman sih? Belum lagi konten gombalin cewek random di jalan ataupun prank-prank seperti itu ya. Dulu minimal cowoknya kelihatan ngangkat handphone deh. Sekarang tinggal pakai kacamata dan ceweknya ataupun korban-korbannya akan ngobrol santai sembari nggak sadar kalau semua yang diomongin itu bakal masuk ke TikTok. Ngeri kan? Semua orang cuma NPC di dunia gue. Ada istilah buat ini ya, yaitu main character syndrome. Perasaannya tuh kayak kamu adalah tokoh utama dan orang lain itu cuma figuran alias NPC. Belakangan di Indonesia lagi viral kan sama satu kreator gym yang marah-marah cuma gara-gara ada orang lewat waktu dia tuh lagi ngerekam. Ya masalahnya nih, itu kan gym umum. Orang ke situ buat olahraga, bukan untuk jaga-jaga jangan sampai masuk frame kontennya kamu. Masa orang harus cincit-cincit dan gendep-gendep demi ngindarin tripod kamu sih? Kalau emang mau rekam konten, seenggaknya tetap hargai dong ya orang-orang yang ada di sekitar. Jangan sampai orang mau olahraga yang benar, malah keganggu cuma gara-gara ada orang bikin video. Nah, tapi yang lebih parah, ada yang bukan cuma ngerekam, tapi ngarang cerita.
Di luar negeri ada orang yang lagi nunggu nyebrang jalan nih, terus direkam cewek asing yang gak dia kenal. Videonya terus dikasih caption ngarang begini, waktu doi bilang gak bisa dinner karena lagi keluar kota, malah ketemu di jalan. Nah masalahnya, mereka berdua itu padahal gak ada hubungan apa-apa loh. Videonya viral, dan orang-orang di komentar rame-rame ngebully penampilan cowok itu buat sesuatu yang gak pernah dia lakuin. This is a viral video with like hundreds of comments of people talking about how disgusting I look and how skinny I am and how she can do so much better. And I would just say that like maybe we don't have to make fun of people's appearances. Itu bahaya banget kan guys? Sekali direkam, kalian tuh bisa aja dikasih narasi apa aja dan internet bakal percaya duluan sebelum mengecek. Dulu ada aturannya, sekarang enggak. Menariknya, konten ngerjain orang ini bukanlah hal yang baru. Belasan atau puluhan tahun lalu udah banyak kan acara TV yang isinya tuh ngerjain orang pakai kamera tersembunyi. Tapi ada satu perbedaan besarnya, mereka tuh wajib minta tanda tangan izin sebelum tayang. Kalau yang direkam tuh nggak setuju, rekamannya tuh dimusnahin. Iya, beneran guys, dibuang. Bandingin ya sama sekarang, udah nggak ada izin, nggak ada kontrak, dan tinggal upload, apalagi nggak ada yang ngawasin juga tuh. Nah, menariknya ada satu konsep untuk menjelaskan efeknya, namanya adalah panoptikon. Bayangin, penjara melingkar dengan satu menara pengawas di tengahnya ya guys. Dari menara itu, penjaganya bisa lihat semua sel, tapi napi-napinya nggak bisa lihat menaranya kan? Jadi mereka itu nggak pernah tahu lagi diawasin ataupun enggak, dan akhirnya kelakuan mereka pun berubah karena selalu merasa diawasi. Nah, hidup di era TikTok tuh persis seperti itu. Kamu tuh nggak pernah tahu kapan lagi direkam, jadi lama-lama kalian tuh bakal mulai jaga sikap terus sembari merasa nggak bebas di ruang publik sendiri. Dan itu melelahkan banget loh. Kan legal sama dengan kan boleh. Ini argumen yang paling sering muncul. Di tempat umum kan boleh merekam, legal. Ya secara hukum di ruang publik emang kamu nggak punya ekspektasi privasi mutlak sih. Tapi legal doang nggak otomatis bikin sesuatu jadi pantas ya. Dan di Indonesia, legal itu juga nggak sesederhana yang orang kira. Ingat kasus Ferdian Paleka pada tahun 2020 nggak sih guys? YouTuber Bandung yang bikin prank bagi-bagi sembako tapi isinya sampah sama batu dan targetnya itu transpuan di pinggir jalan. Motifnya menurut polisi nih cuma satu, naikin subscriber biar cuan. Untungnya dia dijerat UU ITE, sempat ditahan, ya walau akhirnya bebas setelah korban mencabut laporannya ya. Konten yang niatnya cari views malah bikin dia masuk sel penjara dong. Terus sejak 17 Oktober 2024, UU PDP atau Perlindungan Data Pribadi resmi berlaku penuh di Indonesia. Salah satu poinnya tuh begini ya, nyebar data pribadi orang tanpa izin bisa kena sanksi. Bahkan ada ancaman pidana untuk penyalahgunaan data yang serius. Nah, berarti doxing juga udah bisa dipidana ya. Jadi kalau kalian mikir, cuma direkam doang, itu udah agak ketinggalan zaman ya teman-teman. Dan yang gak kalah penting, yang merekam pun dapat duit dari AdSense ataupun endorse-nya. Yang jadi aktor di videonya tuh gimana sih? Gak dibayar sepeser pun kan? Bahkan ada akun yang tumbuh jadi bisnis, jualan merch, board game, saus. Padahal modalnya tuh wajah orang-orang yang gak pernah setuju difilmin loh. Tapi, ngerekam nggak selalu jahat. Namun, biar adil, ngerekam di tempat umum nggak selalu buruk kok. Justru kadang ini adalah alat perlindungan. Kasus paling terkenal di dunia nih, ada rekaman kekerasan polisi terhadap Rodney King pada tahun 1991 yang menjadi bukti penting dan juga mengubah banyak hal. Atau kasus orang-orang yang ngamuk nggak jelas dan juga nuduh kalian tuh macem-macem ya. Nah, dalam situasi kayak gitu, ngerekam itu wajar. Simpanlah buktinya. Jadi bedanya tuh di mana sih? Bedanya, merekam ketidakadilan biar ada bukti versus merekam kasir minimarket cuma karena kamu nggak suka mukanya terus kamu kasih narasi pelayanan jutek. Yang satu melindungi orang lemah, yang satu nginjek orang yang lemah. Gampang banget bedainnya kalau kamu jujur sama diri sendiri kok. Jadi, kita harus gimana? Aku nggak bilang kamera tuh harus dilarang ya. Aku cuma mau kita punya sedikit etika. Dan ini tuh gampang kok. Pertama, kalau ada orang yang bakal jadi fokus di video kamu, ya tinggal nanya, Mas, Mbak, aku lagi mau konten nih. Nggak apa-apa nggak kalau kelihatan? Kalau kamu cukup pede untuk merekam mereka, harusnya nih kamu cukup pede juga ya buat nanya duluan. Kedua, kalau kamu di tempat ramai dan juga ada orang nyempil di background, blur mukanya sebelum di-upload ya. Bumi ini bukan punya kamu sendiri guys, sehingga emang wajar kalau ada orang lain di frame, tapi juga tinggal disensor tuh nggak susah kok. Ketiga, dan ini nggak bisa ditawar, jangan pernah merekam anak kecil yang bukan anak kamu. Ini nggak akan pernah berakhir baik ya. Dan mungkin bagian terpenting, kita tuh perlu berhenti mandang orang cuma sebagai bahan konten. Ada satu hal yang hilang pelan-pelan di era ini, yaitu ketulusan. Orang jadi takut kelihatan norak, takut di screenshot, atau takut jadi bahan meme. Padahal ruang untuk nyoba, untuk salah, dan untuk jadi diri sendiri itu tuh penting banget loh. Susah deh ya tumbuh jadi manusia yang utuh kalau tiap detik kamu ngerasa lagi diawasin.
orang di depan kamu itu bukan NPC loh guys. Dia punya ingatan, mungkin punya hari yang berat, ataupun punya cerita yang nggak kamu tahu. Sama kayak kalian nggak sih? Nah sekarang aku lempar ke kalian semua deh ya. Menurut teman-teman nih, ngerekam orang asing di tempat umum tanpa izin itu sah-sah aja karena kan di tempat umum? Atau harusnya udah dianggap nggak sopan sih? Dan pertanyaan yang lebih nyeleneh, kalau besok semua orang bisa balik ngerekam kamu tiap saat dan tanpa kamu tahu, kalian tuh bakal tetap berani bikin konten yang selama ini kamu bikin nggak sih? Jawab di komen ya, aku baca satu-satu. Kalau video ini bikin kalian tuh mikir 2 kali sebelum ngangkat kamera di tempat umum, berarti kerjaan aku udah beres. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.